Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran matematika di kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Masih di bab 1 ya, tapi kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Untuk bentuk akar, kompetensi dasarnya di 3.1 untuk pengetahuan, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Untuk keterampilannya di 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini yaitu siswa dan siswi dapat memahami konsep bentuk akar. Mari kita simak apa yang akan Ibu sampaikan. Perhatikan baik-baik agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk siswa dan siswi. Oke, perhatikan, Ibu akan bahas untuk bentuk akar ya. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat, di mana untuk semua A-nya lebih besar sama dengan 0, dan akar kuadrat A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional, atau A per B dengan B-nya tidak sama dengan 0, di mana akar kuadrat A merupakan bentuk akar. Nah, bilangan bentuk akar di sini merupakan bilangan yang terdapat di dalam tanda akar seperti ini ya. Adapun beberapa contoh bilangan irasional dalam bentuk akar, di sana ada akar kuadrat dari 2, akar kuadrat 6, akar kuadrat 7, akar kuadrat 11. Bisa juga akar kuadrat 13, akar kuadrat 19, akar kuadrat 17 ya, dan lain-lain. Dimana maksudnya di sini bilangan irasional ini, contoh misalkan akar kuadrat dari 2. Ia tidak bisa disederhanakan lagi ya. Contoh keempat bilangan irasional ini yang ada di slide, dari akar kuadrat 2 sampai akar kuadrat 11 dan lain-lain, ini tidak bisa disederhanakan lagi ya bentuk akarnya, maka disebut dengan bilangan irasional. Di mana untuk akar kuadrat dari 2 ini, jika kalian cari ya, akan menghasilkan bilangan desimal ya. Nah, itulah kenapa disebut dengan bilangan irasional, di mana untuk bilangan irasional ini merupakan bentuk dari akar ya. Sedangkan di sana akar kuadrat dari 25 disebut bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar kuadrat dari 25 ini menghasilkan bilangan rasional, yaitu 5. Ya, bilangannya bukan menghasilkan bilangan desimal ya, tetapi bilangan yang rasional. Ataupun ada akar kuadrat dari 4, yaitu hasilnya 2 ya, merupakan bilangan rasional juga. Ada juga akar kuadrat dari 36 menghasilkan bilangan rasional juga, yaitu 6. Maka di sini bukan disebut bentuk akar. Nah, bentuk akar di sini contohnya yang tidak bisa disederhanakan lagi ya bentuk akarnya, di mana di sana ada akar kuadrat dari 11, akar kuadrat dari 7, akar kuadrat 17, akar kuadrat dari 6, dan lain-lain yang menghasilkan bilangan desimal. Oke, kita beralih ke sifat-sifat bentuk akar. Perhatikan di sana ada poin A, di mana ada sifat perkalian bentuk akar. Nah, di sana untuk A-nya lebih besar sama dengan 0 dan B-nya lebih besar sama dengan 0. Berlaku sifat perkalian bentuk akar sebagai berikut ya. Di sana ada akar kuadrat
A dikalikan akar kuadrat B menghasilkan akar kuadrat dari A dikalikan B. Nah, untuk yang poin B merupakan sifat pembagian dari bentuk akar, di mana untuk A-nya lebih besar sama dengan 0 dan B-nya lebih besar dari 0, maka berlaku sifat pembagian bentuk akar sebagai berikut. Perhatikan, di sana ada akar kuadrat dari A per akar kuadrat dari B menghasilkan akar kuadrat dari A per B. Perhatikan contoh soal yang akan Ibu berikan. Di sana ada menyederhanakan bentuk akar ya. Untuk nomor 1 sampai 3 menggunakan konsep di poin A tadi slide sebelumnya ya. Sedangkan yang nomor 4 menggunakan konsep di poin B. Perhatikan nomor 1 ada akar kuadrat 8 ya. Sama dengan, kita akan sederhanakan ya, akar kuadrat dari 8 ini berapa kali berapa ya, sehingga di sana sama dengan akar kuadrat dari 4 dikalikan 2 ya. Itu tadi untuk menghasilkan 8. Maka sama dengan, kita uraikan satu persatu ya, akar kuadrat 4 kemudian dikalikan lagi akar kuadrat dari 2. Nah, di sini akar kuadrat dari 4 menghasilkan 2. Maka ditulis di sana 2 ya. Sedangkan untuk akar kuadrat dari 2 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka cukup kalian tulis saja ya akar kuadrat 2. Sehingga untuk nomor 1, akar kuadrat dari 8 ini jika disederhanakan hasilnya yaitu 2 akar 2 ya. Nah, kemudian untuk nomor 2 ada soal di sana akar kuadrat dari 18 ya. Nah, 18 ini berapa kali berapa gitu kan. Akar kuadrat dari 18 sama dengan akar kuadrat dari 9 dikalikan 2 menghasilkan, kita uraikan satu persatu seperti tadi, akar kuadrat dari 9 dikalikan akar kuadrat 2. Nah, untuk akar kuadrat 9 ini hasilnya 3 ya. Nah, untuk akar kuadrat 2 tidak bisa disederhanakan lagi seperti tadi, tulis saja akar kuadrat 2. Sehingga untuk akar kuadrat dari 18 menghasilkan 3 akar 2. Kita lanjut untuk soal nomor 3, yaitu akar kuadrat dari 27. Nah, akar kuadrat 27 ini berapa dikalikan berapa ya? Di sana ada akar kuadrat dari 27 ini merupakan perkalian dari 9 kali 3 ya, sama dengan akar kuadrat dari 9 dikalikan 3. Kita uraikan satu persatu, yaitu akar kuadrat 9 dikalikan akar kuadrat 3, di mana untuk akar kuadrat dari 9 ini menghasilkan bilangan 3, dan untuk akar kuadrat dari 3 tidak bisa disederhanakan lagi, kalian cukup tulis saja di sana ya. Sehingga untuk nomor 3, akar kuadrat dari 27 ini menghasilkan yaitu 3 akar 3 ya, untuk bentuk sederhana bentuk akarnya. Nah, nomor 4, perhatikan, dia beda dari nomor 1 sampai 3 menggunakan konsep yang B ya, dimana akar kuadrat dari 0,25 kita buat dulu ya. Dari bentuk desimal ini kita buat kepecahan. Untuk akar kuadrat dari 0,25 itu sama dengan akar kuadrat dari 25/100 ya, jika dibuat ke dalam bentuk pecahan. Sama dengan, nah kita uraikan satu-satu lagi. Akar kuadrat dari 25
per akar kuadrat dari 100 sama dengan, nah untuk akar kuadrat dari 25 itu berapa ya? Di sana ada diperoleh hasilnya 5, sedangkan akar kuadrat dari 100 itu yaitu 10 ya, sehingga diperoleh 5/10. Nah 5/10 ini bisa juga dicari ke dalam bentuk desimal ya. Sama saja dengan 5 dibagi 10, yaitu menghasilkan bentuk desimal 0,5. Agar kalian dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan, silahkan dicoba latihan soalnya, ada 5 soal, dengan menyederhanakan bentuk akar yang ada di slide berikut. Selamat mencoba, semoga kalian bisa mengerjakan semua soal ini dengan baik. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.